Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sintang. Hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, beliau Pak Sugiono, beliau guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Tempunan. Baik, Pak Sugi, apa kabar? Selamat siang. Maaf nih Pak Sugi, kita sebelum observasi kelas kita mungkin agak sedikit berbeda nih supervisinya. Kalau biasanya kita mungkin menyerahkan RPP, kemudian kita dinilai langsung oleh supervisor di kelas. Kalau sekarang kita ada tahapannya nih. Kita tahap pertama mungkin akan sedikit berbicara tentang apa-apa yang ingin kita lakukan ketika observasi nanti, sehingga ada hal yang bisa mungkin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi dari Pak Sugi sendiri. Pertama-tama yang mau saya tanyakan dengan Pak Sugi ini, rencana Pak Sugi untuk di kelas itu pembelajarannya itu pembelajaran apa nih Pak Sugi? Untuk siswa kelas berapa ini? Rencananya sesuai jadwal Pak, yang disusun oleh kurikulum. Besok saya ada jadwal Pak di kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA ya. Materi yang rencana ingin disampaikan ini Pak Sugi? Berkaitan dengan novel Pak, lebih tepatnya menikmati novel. Menikmati. Terus tujuan pembelajaran ini Pak Sugi, yang ingin Pak Sugi capai, tujuan pembelajaran ini apa Pak Sugi? Nah, tujuan pembelajaran ada 3 yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi dasar yang termuat. Yang pertama, peserta didik nanti dituntut untuk mampu memahami struktur dari sebuah novel. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan dari novel, dan yang ketiga peserta didik mampu untuk menulis sebuah novel sederhana berdasarkan pengalaman hidup mereka. Saya tulis dulu ya Pak Sugi ya. Jadi ada mampu memahami struktur novel, terus memahami kaidah bahasa dari novel dengan menulis novel ya Pak Sugi ya. Terus untuk area pengembangan yang ingin dicapai ini Pak Sugi, apa nih kira-kira Pak Sugi yang ingin dicapai di anak nih, area pengembangan ini dari ketiga tujuan pembelajaran ini tadi? Ya, secara garis besar berdasarkan tujuan dan kompetensi dasar ada beberapa hal yang ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama berkenaan dengan kemampuan peserta didik dalam hal membaca Pak. Membaca ya. Kemudian kemampuan peserta didik dalam hal berbicara dan menulis. Ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan berdasarkan KD dan tujuan pembelajaran yang telah saya susun. Oh iya Pak Sugi. Nah tentu kan untuk supaya kita mengetahui kemampuan anak dalam membaca, berbicara dan menulis ini, tentu ada strategi-strategi pembelajaran yang mungkin sudah Pak Sugi siapkan ini Pak Sugi. Tapi sebelum kita ke strategi pembelajaran itu Pak Sugi, menurut Pak Sugi ini kemampuan anak-anak di kelas 12 IPA itu dalam membaca, berbicara maupun menulis itu, kalau kita ambil rentan 1 sampai 10 itu kira-kira di mana ini anaknya Pak Sugi? Di posisi berapa ini anak? Ya, kalau sementara ini berdasarkan survei atau pretest istilahnya Pak ya, yang pernah saya lakukan dari materi-materi yang lain, ya kurang lebih 5 sampai 6 lah Pak. Di posisi 5 sampai 6 dari rentan 1 sampai 10 ya? Iya, karena banyak faktor yang menyebabkan kemampuan peserta didik khususnya di sekolah ini yang kurang gitu Pak, terutama faktor dari literatur yang memang tidak memadai, kemudian belum lagi faktor yang lain seperti media sosial, mereka lebih asik dengan media sosial. Tapi yang paling jelas di sini faktor yang mempengaruhi itu literatur yang kurang Pak, sehingga mereka untuk membaca misalnya itu kurang. Apa yang mau dibaca kalau literatur tidak ada, sedangkan untuk mencari literatur mereka mau turun ke daerah yang ada misalnya ke kota itu jarak tempuhnya lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Jadi salah satu hal yang menghambat perkembangan anak ini memang literatur yang kurang ya. Jadi ini untuk meningkatkan ini nih, Pak Sugi ini mengatakan apa, kalau menurut Pak Sugi ini anak-anak ini dalam posisi berapa lah yang menurut Pak Sugi berarti sudah sedang lah pengetahuan mereka tentang membaca, berbicara dan menulis. Kalau kita ambil rentan 1 sampai 10, kalau sekarang anak itu berada di 5 dan 6. Nah, kalau idealnya menurut Pak Sugi mereka itu di posisi berapa nih? Ya minimal sesuai dengan target kurikulum itu peserta didik harus membaca buku 10 buku per tahun gitu Pak. 10 buku per tahun? Iya, jadi untuk sementara ini paling tidak ya kemampuan mereka 8 sampai 9 itu yang dituntut gitu loh Pak. Dituntut ya, sesuai dengan kondisi sekolah kita Pak. Oh iya, 8 sampai 9. Kalau sekarang masih di 5, di 6, jadi masih ada sekitar 3 poin atau 4 poin kita kejar lagi Pak Sugi.
Nah, tentu ada strategi-strategi khusus nih yang dipersiapkan Pak Sugi dalam pembelajaran ini. Kalau tadi kan kita tahu bahwa mungkin salah satu penyebab eh, apa namanya kurangnya minat membaca anak dan segala macam itu karena literaturnya kurang. Nah, dalam strategi yang Bapak persiapkan ini, kira-kira strategi apa saja yang Bapak persiapkan Pak? Untuk pengajaran besok ya Pak ya? Ya, untuk besok supaya meningkatkan kemampuan anak lah atau minat anak itu. Baik, pertama yang berkaitan kalau dalam hal proses KBM itu medianya, Media nih ya. medianya nanti akan saya persiapkan, misalnya untuk PowerPoint-nya, kemudian untuk literatur saya pun sudah mengunduh beberapa novel-novel secara online Pak, itu juga nanti sudah saya bagikan karena di sekolah kan ada grup WA ya Pak, sudah saya bagikan mereka di grup, tinggal mereka nanti membaca, kemudian besok ketika mengajar bisa saya pertanyakan apa yang sudah mereka baca. Kemudian nanti dalam hal teknis dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan membaca, mereka sebelum KBM saya mulai, mereka akan saya minta untuk literasi Pak. Lalu untuk meningkatkan kemampuan berbicara, nanti saya minta mereka secara berkelompok, kelas kita saya beri kelompok-kelompok, meminta mereka menceritakan ulang apa yang sudah mereka baca, novel apa yang mereka baca, kemudian mereka ceritakan ulang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sedangkan untuk kemampuan menulis nanti di akhir pembelajaran saya minta mereka untuk membuat outline atau kerangka, minimal kerangka, bisa membuat kerangka dari sebuah novel untuk dikembangkan menjadi novel sederhana. Kerangka novel ya. Iya. Oke, Pak Sugi, saya rasa saya sudah mendapatkan inti yang mau kita observasi besok. Yang pasti target observasi kita adalah kemampuan anak dalam membaca, berbicara dan menulis, terutama dalam hal ini novel ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan strategi pembelajaran, dengan persiapan yang mempersiapkan dalam media pembelajaran nanti bisa meningkatkan minat membaca, berbicara dan menulis anak tadi sehingga kemampuan anak itu bisa meningkat. Ya, Besok amin. kita lanjut lagi observasi di kelas ya, Ya, Pak Sugi siap, ya. siap, Pak. Oke, Pak Sugi. Terima kasih Ya, Pak Sugi ya. terima kasih Pak Dewa. Ya. Demikian pembicaraan pra observasi dengan beliau rekan sejawat saya Pak Sugiono, Ketua Guru Bahasa Indonesia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, seperti biasa sebelum pelajaran dimulai, coba kalian perhatikan diri kalian, lihat kiri kanan kalau ada sampah, kalau pakaian belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu sambil saya akan mempresensi kehadiran kalian hari ini ya. Tanggal 31 Akbar Firmanika Alko Akbar ini yang pemain dekat dengan Akbar siapa? Dia keterangannya mana? Memang tidak masuk atau ada alasan lain? Tidak ada yang dekat? Iya ya. Alko Engki Yudi Cici Laura Gregorius Ardi Timotius Tapa. Nah baik, untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang novel ya. Kita sudah bicarakan pengertian dari novel, kemudian ciri-ciri novel, jenis-jenis novel, dan kemudian kita juga sudah membahas unsur-unsur pembangun sebuah novel. Nah, pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Garis besar materi kita tentang bagaimana menikmati sebuah novel. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau kita ingin menikmati hal lain, misalnya kita ingin menikmati Oreo kan, kita puter, jilat, celupin, baru kita masukin ke mulut. Itu kan menikmati Oreo kan? Nah, kalau novel dia bukan hanya sebatas kita mengerti apa itu novel, bukan hanya sebatas kita memahami ciri-ciri novel, unsur-unsur pembangun novel,
bukan hanya sekedar membaca novel, bukan, tetapi kita nanti sampai pada akhir dari tujuan ini, yaitu kalau orang Jawa mengatakan the final of the goal is listen. Nah, itu kata orang Jawa ya. Tujuan akhir pembelajaran ini adalah nanti ketika Anda bisa membuat sebuah novel berdasarkan pengalaman pribadi Anda. Novel singkat saja ya. Nah baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan dari sebuah novel. Bisa dilihat di buku yang sudah dibagikan. Di buku kalian halaman 68 ya. Adapun tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, Anda dituntut untuk mampu mengidentifikasi atau menemukan struktur sebuah novel dengan tepat. Kemudian Anda dituntut untuk mampu menganalisis kebahasaan dari sebuah novel dengan tepat, dan Anda dituntut untuk mampu menulis sebuah novel singkat berdasarkan pengalaman hidup Anda. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri, dan unsur. Nah, untuk unsur pembangun sebuah novel masih ingat apa saja? Ada berapa unsur pembangun novel? Ada berapa unsur pembangunnya? Kalau lupa coba saya berikan waktu 1 menit untuk membaca terlebih dahulu, membaca materi yang akan kita bahas hari ini di halaman 68, dan kemudian sambil kalian membuka kembali materi sebelumnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca sebentar selama 1 menit ya. Nah, baik sudah ya. Yang akan kita bahas struktur dan kebahasaan dari sebuah novel. Jadi nanti saya akan menjelaskan sekilas, kemudian kelas akan saya bentuk kelompok, dan kemudian nanti saya akan memberikan tugas supaya bisa Anda presentasikan dalam kelompoknya. Yang pertama, berkenaan dengan struktur dari sebuah novel. Pada dasarnya semua hal di dunia ini ada strukturnya. Sebagai contoh, ruang kelas kalian ada strukturnya kan? Bagian atas namanya atap, bagian bawah namanya lantai, bagian kiri kanan depan belakang kalian namanya dinding. Sama sebuah novel juga ada strukturnya. Ada struktur yang membentuk novel tersebut, yang secara garis besar struktur dalam sebuah novel terbagi menjadi, yang pertama, struktur dari sebuah novel adalah abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Kelima, yang keenam, ada atau reorientasi. Nah, baik, kita bahas yang pertama, yaitu abstrak atau bagian ringkasan atau inti cerita. Nah, kalau kalian sudah banyak membaca sebuah novel ya, kalian ketika membaca novel di bagian awal akan ada bagian yang namanya abstrak atau ringkasan, atau kalau di dalam novel ditulis prolog ya. Namun prolog ini sifatnya opsional, ringkasan cerita atau sinopsisnya ya. Tidak semua novel ada bagian ini, makanya bagian abstrak ini sifatnya opsional, tergantung kemauan dari si pengarang atau penulis novel. Kalau dia mau membuat abstraknya atau membuat sinopsisnya atau prolognya, ya disertakan di dalam novelnya. Tapi terkadang juga seorang pengarang tidak menyertakan itu. Maka pada bagian struktur di bagian abstrak ini sifatnya opsional atau tergantung dari si penulis. Lalu bagian yang kedua apa? Orientasi. Sama halnya dengan cerita teks sejarah yang kita bahas semester lalu. Di bagian novel yang sifatnya umum atau novel umum yang kita bahas ini ya, juga ada bagian orientasi. Bagian ini membahas tentang apa? Pengenalan. Pengenalan latar, pengenalan tokoh. Latarnya di mana? Latar kan meliputi apa saja? Tempat,
waktu, suasana. Secara garis besar latar terbagi menjadi 3 itu ya. Nah, di bagian orientasi ini dijelaskan, oh latarnya misalnya di Desa Kupanjaya, waktunya misalnya siang hari atau malam hari. Kemudian kelompok Maya, yuk, ya seadanya saja. Selesainya sampai mana itu yang kalian presentasikan. Ya Maya dengan kawan. Ya, yang kalian dapat sampai berapa itu yang kalian presentasikan. Bagaimana Maya? Kalian pengerjaannya sudah sampai mana? Selamat siang teman-teman. Pertama tadi perintah saya untuk menceritakan kembali ya pengalaman novel yang sudah Anda baca. Untuk Johan dikasih lagi kemampuannya ya. Anda diminta menceritakan kembali, bukan memberitahu saya bahwa ceritanya itu gitu ya. Menceritakan menggunakan bahasanya sendiri. Saudara juga harus menyebutkan siapa tokohnya, bagaimana latar di sana. Jadi kita sebagai pendengar ketika mendengar cerita Anda juga terbawa, terlarut dalam cerita yang Anda ceritakan, gitu ya, itu maksudnya. Nah, ini ditingkatkan lagi kemampuan untuk berbicara. Nah, untuk analisisnya sudah tepat ya, tadi disampaikan oleh saudara Karina. Nanti dilengkapi lagi dengan contohnya ya, misalnya di bagian orientasi. Nah, itu di paragraf pertama disebutkan mana yang masuk dalam bagian orientasi dan mengapa. Oh, paragraf pertama itu disebut orientasi Pak, karena bagian pertama ini memperkenalkan tokohnya ini Pak, memperkenalkan latarnya, oh latarnya di sini Pak, suasananya begini Pak, waktunya pada waktu ini Pak, gitu ya. Untuk kelompok yang lain nanti tampil ke depan dilengkapi ya. Nah, tapi secara garis besar untuk kelompok Karina dan Johan sudah bagus presentasinya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok lain. Nah, untuk kelompok lain kita lanjut di pertemuan berikutnya. Silakan disiapkan dengan matang di rumah, belajar lagi untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, sebelum saya tutup ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, coba kita cek kembali pemahaman Anda berkenaan dengan materi yang sudah kita bahas pada hari ini.
Tadi kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah novel. Struktur dari novel apa saja? Evaluasi, resolusi. Sedangkan dan koda dan kaidah kebahasaannya meliputi apa saja? Menghubung gaya bahasa, ya terus tata kelemahan tutur dan padu, penggunaan kata baku, terus yang terakhir setelah pembahasan kita pada kesempatan pagi siang hari ini, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang unsur-unsur membangun sebuah novel ya. Jadi silakan nanti dibaca kembali di rumah. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kegiatan kita kemarin, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sugi karena sudah bersedia di observasi Pak Sugi ya. Hari ini kita akan sedikit melakukan percakapan pasca observasi. Jadi mungkin untuk observasi kelas kita sudah mulai mencoba metode baru yang ini ya. Jadi kita ada pembicaraan pra observasi, kemudian kita kemarin ada observasi di kelas, kemudian kita juga hari ini akan melakukan pembicaraan pasca observasinya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya di pra observasi kemarin, tujuan kita adalah untuk meningkatkan minat membaca anak, terus pemahaman anak tentang struktur daripada novel itu ya Pak Sugi. Nah, menurut Pak Sugi nih, kira-kira dari observasi kemarin Pak Sugi melihat anak itu bagaimana nih Pak Sugi? Perkembangan anak dalam mengikuti atau mengetahui tentang novel itu sendiri. Materi saya kan berkenaan dengan struktur, kemudian menganalisis kebahasaan, dan kemudian menulis sebuah novel sederhana ya Pak ya. Semuanya sudah dilaksanakan, kemudian sampai pada tahap akhir sebagian besar siswa sudah bisa menikmati atau mengapresiasi sebuah novel. Sudah bisa berarti ya. Nah, kalau kemarin kita berbicara di pra itu kan kemampuan anak itu, kalau sekarang itu kita ambil rentang antara 1 sampai 10, anak-anak itu kan rata-ratanya masih di 5 ya Pak Sugi ya. Nah, setelah observasi kemarin, setelah kegiatan pembelajaran, menurut Pak Sugi itu anak-anak sekarang itu direntangin berapa nih Pak Sugi? Di rentang 8 ya? Perkiraan saya. Perkiraan 8. Itu sudah semuanya? Atau ada beberapa yang mungkin masih? Memang seharusnya diadakan post test ya Pak. Karena itu kan hanya penilaian yang sifatnya formatif itu. Ada pelajaran itu saja. Oh, jadi ini untuk mengetahuinya Pak Sugi ada rencana untuk post test. Nanti setelah hasil post testnya misalnya ada anak yang masih di bawah dari target kita, dari tentang target kita nih. Rencana Pak Sugi ini apa kira-kira yang bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan lagi pengetahuan anak tentang membaca, mengungkapkan novel, tentang struktur novel. Itu kira-kira apa nih yang bisa menurut Pak Sugi yang bisa dilakukan lagi ke depannya? Kalau yang kemarin kendalanya karena faktor literatur ya Pak, literatur di sekolah kita ini kekurangan Pak. Jadi minat anak ini sebenarnya ada untuk membaca novel, tapi karena literatur mereka tidak memadai, sekolah itu tidak memadai, akhirnya mereka untuk membaca novel itu kesulitan itu. Nah, nanti kalau sudah ada tindak lanjut, paling tidak saya akan menyediakan novel-novel yang berbasis online atau daring. Mereka bisa membaca novel yang sifatnya daring. Jadi salah satu strategi untuk mengatasi literatur yang kurang ini, Pak Sugi akan menyiapkan literatur dalam bentuk online gitu Pak Sugi, supaya anak-anak
minat membacanya nambah gitu ya Pak Sugi. Selain itu lagi kira-kira ada Pak Sugi yang bisa digunakan untuk menambah minat membaca anak atau pemahaman anak tentang novel? Sementara itu ya. Nah, kapan nih kira-kira nih melakukan post testnya, terus menyiapkan literatur online untuk anak-anak ini kapan kira-kira bisa dilaksanakan Pak Sugi? Dalam minggu-minggu ini bisa dilaksanakan. Dalam minggu-minggu Iya. ya. Oke. Karena saya juga sebenarnya untuk novel-novel yang sifatnya dari juga sudah banyak, mungkin nanti dengan lengkapi sesuai dengan yang Hasil. novel-novel yang populer pada saat ini lah Pak. Kalau novel-novel yang sebelumnya kan mungkin kebanyakan novel-novel yang sudah lama gitu, jadi nanti ditambah dengan novel-novel yang sifatnya populer pada saat ini. Oke, Pak Sugi, saya rasa untuk percakapan pasca observasi kelas kita ini sudah saya anggap cukup lah ya. Yang penting kita nanti akan melakukan. Saya masih menunggu kabar selanjutnya dari Pak Sugi karena kan ini saya harap terus berkelanjutan. Ini kan untuk mengembangkan kompetensi kita juga. Jadi tadi akan melakukan post test terhadap anak, mengenali anak, terus nanti juga akan membantu anak supaya minat membaca anak bertambah dengan cara menyiapkan literasi. Nanti saya tunggu hasilnya Pak Sugi ya. Mudah-mudahan anak yang dari rentan 5 tadi bisa naik semua dia ke 8 atau 9 bahkan 10 lah ya kalau bisa ya. Oke, Pak Sugi, terima kasih Pak Sugi ya waktunya. Oke, percakapan pasca observasi antara saya dengan Pak Sugiono, guru bahasa Indonesia yang kemarin kita observasi di kelas cukup kita mendapatkan bahwa akan ada hal-hal yang dikembangkan terutama untuk anak-anak yang kemungkinan pengetahuan mereka dalam hal novel itu masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan cara mungkin Pak Sugi akan melakukan post test kembali untuk anak setelah pemberian materi dan akan menyiapkan literasi baik itu berbentuk link atau mungkin novel online untuk anak-anak. Terima kasih untuk Pak Sugi dan terima kasih juga untuk Bu PP saya, Bu Yeni Masniastuti karena sudah bersedia datang ke sekolah kami di SMA Negeri 3 Terminal.